Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Penulis kitab Esra menghubungkan apa yang dikatakan Esra dengan nubuat Yeremia. Lihat Yeremia 25 ayat 11-12 dan 29 ayat 10 dan 11. Menurut nubuat Yeremia, pembebasan itu baru terjadi setelah 70 tahun Israel di tanah Babel. Jadi kalau dihubungkan dengan nubuat Yeremia, itu berarti tindakan Kores ini di tahun ke-70 setelah Israel berada di pembuangan di Babel. Perkataan Esra ini juga memiliki kesamaan dengan 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Nama Kores juga disebut dalam Yesaya, dalam nubuatnya di dalam Yesaya 44 ayat 28 sampai dengan pasal 45 ayat yang kelima. Menurut para ahli, penyebutan nama Kores oleh Yesaya ini bahkan jauh sebelum Kores berkuasa. Ada juga yang mengatakan Kores sudah dinubuatkan bahkan sebelum dia lahir. Menurut catatan sejarah yang ada, pada tahun 538 atau 539 sebelum Masehi, Kores mengeluarkan dekrit yang memberi izin bagi orang Israel di wilayah kekuasaannya untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kitab Esra mengatakan bahwa ini terjadi di tahun pertama pemerintahan Kores. Tindakan Kores ini di satu sisi memperlihatkan sikap penghormatan Kores kepada Tuhan yang menurut penulis Esra yang menggerakkan hatinya, tetapi di sisi lain memperlihatkan penghargaan dan toleransinya kepada agama lain. Kedua sikap ini menyatu dalam diri Kores, karena orang yang menghormati Tuhan akan juga menghormati para penganut dan penyembah Tuhan di luar agama dan kepercayaannya sendiri. Sikap semacam ini mengingatkan kita pada Gus Dur yang memberikan kebebasan beragama kepada umat Konghucu di Indonesia. Ayat kedua diawali dengan pengakuan Kores terhadap kuasa Tuhan atas semesta langit dan juga dalam pemerintahannya. Kores membuat pengakuan bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah karunia Tuhan. Untuk itu sebagai orang yang sudah mendapatkan karunia Tuhan, dia bersikap menghormati, mendengarkan, dan melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu tidak menguntungkan dari kacamata politik dalam negeri. Dengan kata lain, Kores tidak mengutamakan hal menguntungkan untuk politik dalam negerinya atau kekuasaannya sendiri, tetapi lebih mengutamakan melakukan kehendak Tuhan. Menurut penjelasan ayat 2, pembebasan ini pertama-tama bukanlah sebagai pembebasan politik, tetapi pembebasan dengan tujuan religius atau pembebasan yang berfokus pada pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Kalau memakai bahasa hukum saat ini bukan pembebasan murni, tetapi pembebasan bersyarat. Syaratnya adalah mereka yang dibebaskan harus membangun kembali Bait Suci di Yerusalem di wilayah Yehuda. Prasyarat pembebasan Israel ini dapat dimaknai sebagai pembaharuan yang dimulai dari pemulihan kembali Bait Suci sebagai pusat relasi manusia dengan Tuhan atau memiliki fungsi relasi vertikal dan relasi manusia dengan sesama atau fungsi relasi horizontal. Interpretasi ini dihubungkan dengan fungsi Bait Suci yang tidak hanya semata-mata sebagai pusat liturgi atau ibadah ritus saja, karena Bait Suci tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga fungsi politik dan sosial. Yang menarik bahwa sebenarnya istilah Bait Suci tidak disebutkan di sini, tetapi yang dipakai adalah istilah rumah bagi Allah atau rumah tempat Allah berdiam. Penggunaan istilah ini semakin memperkuat pemahaman bahwa pembebasan Israel diawali dengan memulihkan kembali relasi manusia dengan Tuhan, memulihkan ibadahnya kepada Tuhan. Ayat ketiga menegaskan kewajiban semua umat Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Tidak disebut kelompok tertentu saja atau gender tertentu saja. Siapa saja di antara kamu termasuk umatnya, jadi seluruh umat. Tetapi ada ahli yang mengatakan bahwa penggunaan frasa terbuka semacam ini memberi ruang untuk siapa saja yang merasa menjadi umat Tuhan untuk ikut serta dalam pembangunan ini. Jadi tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan adalah tanggung jawab semua orang. Mengikuti pemaknaan sebelumnya, itu berarti semua orang harus ikut ambil bagian dalam perbaikan relasi dengan Tuhan.
ikut ambil bagian dalam memulihkan ibadahnya kepada Tuhan. Pemikiran ini sejalan dengan konsep Israel yang memiliki makna diperluas, bukan hanya umat yang keluar dari Mesir, tetapi juga mereka yang bergabung selama dalam perjalanan ke tanah perjanjian dan juga yang bergabung menjadi bagian dari Israel di tanah perjanjian. Dekrit Kores tidak hanya ditujukan kepada umat Tuhan, tetapi juga kepada semua penduduk di sekeliling tempat kediaman umat Tuhan. Dekrit ini secara tidak langsung mendengungkan kembali tanggung jawab sebagai sesama atau komunitas, neighborhood atau tetangga, yang saling membangun dan menguatkan. Dekrit ini mengedepankan nilai dan peran sosial dalam hidup bermasyarakat. Tetangga diminta untuk memberikan perak dan emas, harta benda dan ternak. Dekrit ini sekaligus juga menjadi cara Kores membangun kepedulian masyarakat kepada agama lain. Meskipun yang dibangun bukan rumah ibadat untuk agamanya, namun orang harus menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat kelima menunjukkan respons umat Tuhan terhadap dekrit Kores. Beberapa ahli mengatakan bahwa tidak semua umat Tuhan yang berada di pembuangan akan kembali ke Yerusalem. Hanya sedikit yang kembali. Hal ini juga dinubuatkan dalam Yesaya 10 ayat 22. Penulis Esra melaporkan bahwa ada dua suku yang berangkat ke Yerusalem, yaitu Yehuda dan Benjamin. Kedua suku ini disertai oleh imam dan orang Lewi sebagai kelompok penting dalam komunitas orang Israel karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap rumah Tuhan. Namun penulis Esra memberikan penekanan bahwa orang-orang ini berangkat pulang karena hati mereka digerakkan oleh Allah. Penyebutan hanya orang Yehuda dan Benjamin ini dapat memiliki dua makna. Yang pertama makna simbol, yaitu hanya sedikit orang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang kedua, bahwa sedikit atau banyak orang yang kembali ke Yerusalem, mereka tidak kembali atas kemauan mereka sendiri, tetapi Tuhanlah yang ikut menggerakkan hati mereka. Beberapa penafsir mengartikan Tuhan yang menggerakkan hati ini sebagai bagian dari konsep Allah memilih dan memanggil pulang umatnya. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya berperan menggerakkan hati Kores, tetapi juga menggerakkan hati umatnya yang dibebaskan Kores. Penggunaan kata Heir dari Ur dan Ruho dari Ruah lebih menunjuk kepada roh yang digerakkan oleh Allah. Roh selalu dihubungkan dengan kehadiran dan kuasa Allah. Ini semakin menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil berada dalam kendali Allah. Lalu apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dari Esra 1 ayat 1-5 ini? Yang pertama, Allah bisa memakai siapa saja untuk menyatakan karyanya bagi dunia dan ciptaannya. Namun bagaimana seseorang menunjukkan bahwa dia dipakai Allah untuk menyatakan karya Allah terlihat dari sikap dan tindakan yang dilakukannya. Dari Kores kita belajar bahwa pengakuan terhadap kuasa Allah dalam dirinya mendorong Kores untuk melibatkan juga semua penduduk dalam mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Yang kedua, kalau yang dibangun adalah kepedulian sosial, bukan kepedulian yang berbasis rasa seagama, maka orang bisa menunjukkan solidaritas dan memberikan dukungan melampaui batas-batas agama yang ada.